Mana lah di sembilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومحمدا رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار ثم أما بعد. وبسندنا المتصل إلى إمام الطحاوي رحمه الله تعالى عنه قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. Dan kita tidak mendalam-dalamkan pada sifat-sifat Allah atau zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tidak berdebat dalam masalah agama Allah. Jadi jangan kita perdalamkan pada masalah zat Allah, ya. Karena yang perlu kita melihat adalah mempelajari bagaimana sifat Allah yang jamal dan kamal. Sifat Allah jamal, yang indah, al-kamal, yang sempurna, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala sifat-sifat yang tidak sempurna. Jadi jangan sampai kita memasukkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak sempurna. Mana sifat-sifat yang tidak sempurna? Yaitu sifat-sifat yang ada daripada sifat manusia, daripada sifat makhluknya. Wa man wasafa Allah Ta'ala bima'anin min ma'anil bashar faqad kafar. Maka siapa saja yang mensifatkan Allah dengan makna-makna manusia, maka telah kafir. Mana makna manusia? Kita telah mengetahui makna manusia itu seperti turun, naik, berdiam, berjalan, mengambil tempat. Itu semuanya makna manusia, makna makhluk. Dan secaisa kamitslihi syai'. Allah subhanahu wa ta'ala juga membuatkan keterangan penafian perumpamaan Allah dengan makhluknya secara tafsili, terperinci dengan bacaan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, hanya orang mengatakan Allah tak beranak, Allah tak diberanakkan. Tapi sebenarnya maknanya luas. Daripada Allah tak beranak dan tak diberanakkan, berarti Allah tak ambil tempat. Karena setiap orang yang beranak mesti ambil tempat. Kamu lahir selalu ditanya, kamu lahir di mana? Di hospital ini, di hospital ini, di hospital ini. Tak ada orang yang lahir tu, yang dilahirkan tu tak ada tempat.
Jadi manakala Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, maknanya Allah tak bertempat. Nah, bukan hanya setakat dia kata Allah tak beranak, Allah tak diberanakkan. Apa begitu? Setiap orang yang beranak mesti ada tempat. Kalau tak di hospital, di rumah dia. Setiap orang yang diperanakkan mesti dia ada tempat. Di mana? Di hotelnya, atau di mana? Di hospitalnya, atau di mana? Di rumahnya dan sebagainya. Maka tidak boleh kita memperdalamkan permasalahan-permasalahan yang tak perlu dipermasalahkan. Dan jangan pula berdebat dalam masalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalahnya, kadang-kadang sebagian golongan memasukkan perkara-perkara yang tidak penting untuk masyarakat kepada masyarakat. Contoh seperti perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat, kecuali satu orang saja Rasulullah tanyakan ke dia. Itu pun masalahnya hadisnya khilaf. Ada yang mengatakan orang itu adalah orang yang bisu. Ya, Rasulullah SAW bertanya, Aina Allah? Tidak ada kita dapatkan dalam riwayat mana saja lagi ada orang yang ditanya oleh baginda dengan lafaz Aina Allah. Maka sekarang ada kelompok yang suka bertanya, asal ingin bertanya, di mana Allah? Apakah itu perlu ditanya sehingga menjadikan berbagai macam permasalahan di tengah masyarakat? Ada perkara yang perlu kita bicarakan di hadapan orang, tapi ada perkara yang tak perlu disampaikan. Ya, dan ini saya sampaikan karena ini di majlis kita, majlis ilmiah. Ya, semestinya kita membedakan antara mana orang awam. Kadang-kadang anak kecil kita melihat dalam YouTube atau YouTube apa namanya? YouTube ya. YouTube. Saya jadi bening kepala saya. Kalau saya katakan YouTube di Indonesia kata YouTube, saya kata mereka salahkan saya. Jadi kalau selalu saya katakan YouTube, apa kata YouTube? YouTube kata. Mana yang benarnya pening kepala. Jadi tengok-tengoklah di Malaysia kata YouTube, nanti terbawa ke Indon kata pula salah. Dalam YouTube kita dapat ada seseorang anak berapa umurnya? 5-3 tahun ditanya Aina Allah. Apakah memang Rasulullah suruh begitu? Idza wajadta ibnaka 10 sinina fas'al aina Allah. Adakah apabila kau dapat anak kamu umurnya 10 tahun maka tanyalah di mana Allah? Enggak ada. Tak pernah ada. Maka tolonglah umat ini, kasihan, pening. Saya lihat pening kepala. Saya aja dah pening apalagi orang awam. Mereka kata satu Allah punya tempat, satu lagi tidak punya tempat. Kemudian macam mana kami ini? Kami mau ikut mana? Pening enggak itu? Karena masalahnya pembahasan ilmiah diletakkan kepada orang awam, ya orang awam pening. Maka bagi orang awam ingat, jangan dijidalkan. Allah Maha Sempurna. Mana Allah Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil tempat. Wala nujadilu fil Quran, dan kami tidak berbantah-bantah, tidak berjidal dalam Al-Quran, tidak berjidal dalam masalah hukum-hukumnya. Maknanya ikuti ulama, ya, jangan ikuti hawa nafsumu. Ini macam baru-baru ini di Indonesia, orang bodoh bicara, dia bukan ulama, bukan ahli lughah, bukan ahli tafsir, dia kata seenaknya saja. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 51 menafsirkan dengan mulut dia. Jelas-jelas ayat itu mengatakan tidak boleh kita menjadikan orang kufar sebagai pemimpin. Tapi ada hikmahnya. Saya sampai sekarang alhamdulillah, saya selalu bersyukur alhamdulillah. Ketika saya pulang ke Indon, paling susah saya nak katakan itu. Tak saya katakan tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Kalau saya kata begitu, mereka semua maki saya. Tapi dengan adanya seperti ini, semuanya sudah jelas, tak perlu saya cakap lagi. Nak demonstrasi, ikut jugalah saya, alhamdulillah. Siapa orang mukmin tidak ada sedikit pun terasa hatinya enggak tahu saya mukmin apa itu. Dihina. Al-Quran dihina. Maka sebab itu Al-Quran ini jangan kita jidalkan, serahkan kepada ulama yang ahli. Ulama yang bagaimana? Ulama yang takut Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang hanya takut Allah itu ulama. Ulama mana? Ulama yang takut kepada Allah.
yang takut dengan akhirat, yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan pandangan kamu dengan rakyat kamu, bukan. Man fasal Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pandangan sendiri, dengan hawa nafsunya, maka hendaklah dia buatkan tempatnya di neraka, wal'iyadzubillah. Jadi tolong, perkara-perkara yang kamu tak mengetahui jangan kamu pandai-pandaian lah. Rahimallahu wa an arafa qadrahu. Allah menyayangi seseorang yang tahu kedudukannya. Oh, saya tidak paham dengan Al-Quran ini, tafsir ini. Udah tengok Al-Quran, tafsir ulama bagaimana. Wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin fa'allamahu sayyidul mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Dan kita bersaksi bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah Rabbul Alamin yang telah Allah turunkan melalui daripada malaikat Jibril dan diajarkannya kepada Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, nukat yang perlu kita ingatkan adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk, dianya bukan makhluk. Jadi ada orang kata kita mau buat hukum Allah, hukum agama, tapi kita bersama dengan satu kaum akidahnya enggak tepat, enggak apa-apa, yang penting hukum Allah dulu buat. Salah. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW memperbaiki akidah dahulu di Makkah Al-Mukarramah. Baru datang Mafrud daripada Madinatul Munawwarah membuat hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah dulu diperbenarkan. Sebab itulah ketika syahadah Islam itu pertama kali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi betulkan dulu syahadat, baru masuk salat, baru masuk zakat, puasa. Nah, kalau kita berkumpul sama orang yang sesat akidahnya, kumpul sama orang Syiah, kumpul sama orang Mu'tazilah, sama Khawarij, sama Mujassimah, Musyabbihah, bagaimana kita mengamalkan nanti Al-Quran? Sedangkan orang yang mengakui bahwasanya ada di sana nabi selain Nabi Muhammad, syahadahnya mesti ditambah lagi. Bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, ditambah lagi. Kenapa? Karena dia ngaku Muhammad nabi, ngaku Allah nabi, tapi juga ngaku Mirza Ghulam Ahmad nabi. Ya kafir. Maka dia mesti mengakui Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, baru sah syahadatnya. Kalau dia cuma masih ngaku jago begitu, itu enggak sah. Itu bukan hanya sekedar sesat, kafir. Jadi tuan-tuan sekaliannya, masalah Quran kalamullah ini, mari kita lihat pentingnya menjaga akidah. Kita terlampau mudah kata, lah apa-apa kan nanti boleh diapakan itu. Masya Allah. Imam Ahmad dia rela mati-matian untuk mempertahankan hanya kata Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dicambuk, hampir terbuka auratnya, dicambuk, disiksa. Untuk apa mempertahankan tauhid? Hanya perbedaannya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Mereka orang-orang Mu'tazilah kata Al-Quran makhluk. Jangan sepak kata Allah nanti itu, dan masalah itu nanti belakang-belakang saja itu. Yang penting kita persatuan. Bagaimana mau dibuat satu? Akidah pun beda dah. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, yang kita tetapkan akidah kita ahli sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, perkataan Allah, dan dia bukan makhluk. Karena kalau kita katakan makhluk Al-Quran, berarti kita telah menghina Al-Quran. Itu adalah perkataan Allah. Tapi nanti lebih jelasnya nanti di bawah kita akan lihat bagaimana.
wa huwa kalamullah ta'ala la yusawi syai'un min kalamil makhluqin. Dianya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, tidak bersama dengan sedikit pun daripada perkataan makhluk. Jadi tidak ada sedikit pun persamaan antara dengan perkataan makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Wala naqulu bi khalqi, dan kami tak mengatakan Al-Quran itu makhluk Allah. Wala nukhaliful jama'atal muslimin, dan kita tidak menyalahi dan menselisih jemaah kaum muslimin. Kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, dan kita juga tidak mengikuti pendapat Mu'tazilah yang mengatakan makhluk. Kenapa orang Mu'tazilah mengatakan makhluk? Mu'tazilah kata ini Al-Quran makhluk kerana keluar daripadanya huruf dan keluar daripadanya suara. Alif Lam Mim, suara, huruf. Sebab itu mereka terjatuh dengan perkataan. Dalam bayangan mereka kalam mesti ada huruf, mesti ada suara. Kalau tidak punya suara, tak punya huruf, itu bukan kalam. Maka mereka menuturkan Al-Quran kalam, ya, tapi dia makhluk. Kenapa? Bagaimana bisa boleh makhluk? Kalau sekiranya kita katakan dia bukan makhluk, bagaimana dengan suaranya? Bagaimana dengan hurufnya? Makanya mereka buat kesimpulan Al-Quran makhluk. Nah, satu golongan daripada mujassimah, musyabbihah, terjatuh juga dengan syubhah itu. Mereka mengatakan nggak akan mungkin kalam itu kecuali huruf dan suara. Maka mereka mengatakan Al-Quran kalamullah dengan huruf dan suara. Jatuh lagi. Al-Quran kalamullah dengan huruf dan suara. Jadi kalau kita buka Al-Quran ada hurufnya, tulisan itu adalah kalam qadim itu. Inilah perkataan yang beratnya ini, masalah dari zaman dahulu sampai sekarang. Tapi sekarang orang tidak lagi bicara masalah hal ini. Bayangkan suara yang kita bacakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, itu kalamullah qadim. Suara, padahal suara itu kita yang mengeluarkan, qadim. Dari segi yang satu jatuh, satu lagi jatuh. Kenapa orang Mu'tazilah jatuh? Dia hanya anggap yang namanya kalam mesti punya suara, mesti punya huruf. Yang ini juga jatuh. Kenapa? Dia menganggap memang kalam itu mesti punya suara dan huruf, dan tidak ada kalam kecuali seperti itu. Maka kalam itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersuara dan huruf, dan itu qadim. Jatuh. Maka kita kaum Asy'ariyah mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak makhluk, tetapi tidak bersuara, tidak berhuruf. Al-Quran kalamullah, tidak makhluk, dan juga tidak bersuara, tidak berhuruf. Kenapa? Suara, huruf adalah makhluk. Ini kalau umpamanya inilah andaikan Al-Quran, kita buka Al-Quran nih, tulisan ini semuanya siapa yang membuatnya? Yang membuatnya percetakan. Nggak mungkin kita kata ini Allah punya. Ahmad dia hanya menyatakan kalamullah ghairu makhluk. Dah, berhenti. Kalau ulama-ulama yang lain diperjelaskannya agar jangan terjadi syubhah. Al-Quran kalamullah bukan makhluk, walafzi, lapasku yang kulapaskan ini dengan suaranya itu adalah makhluk. Tulisan yang kutuliskan Quran itu adalah makhluk. Tapi Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan ulama yang berani menyatakan hal ini dengan secara zahir adalah Imam Muslim. Dari masalah ini juga lah Imam Bukhari difitnah. Setelah difitnah, beliau dikeluarkan dari kampung halamannya. Beliau difitnah sampai beliau berdoa, ya Allah, jikalau sekiranya aku mati itu lebih baik kepada aku, maka matikanlah aku. Maka Allah mematikan beliau. Itulah para ulama mengatakan doa beliau dia adalah doa yang makbul.
Ya, doa yang makbul. Kenapa masalah ini adalah masalah yang payah sampai Imam Az-Zahabi mengatakan yang benar Imam Bukhari. Tapi Imam Al-Ahmad radhiyallahu taala anhu, ya Imam Ahmad kan bukan orang yang maksum. Imam Ahmad takut orang mendalami hal itu sehingga tak menghormati Al-Quran. Jadi berhenti dia pada kalimat Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, sudah berhenti. Dan dia mengingkarkan orang yang memanjangkannya. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk walafzi bil Quran makhluk. Enggak boleh lagi sampai sana. Tapi yang benarnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dan dikuatkan oleh Syekh Abu Fatah Abu Ghuddah dan ulama-ulama lainnya, Al-Quran kalamullah walafzi bil Quran makhluk. Agar apa? Jangan masuk kepada kaum musyabbihah mujassimah yang mengatakan bahwasanya huruf dan suara itu adalah qadim. Masya Allah. Jadi ini juga tasbih kepada, ya, tasbih kepada ayat apa? Ayat-ayat Allah, kalam Allah. Mereka mentasbihkan kalam Allah dengan kalam orang lain. Karena kita ini kalau berbicara pasti keluar huruf. Kalau kita berbicara pasti keluar huruf. Itu kalam manusia, kalam makhluk. Dan tidak sama kalam Allah dengan kalam manusia. Ini yang jadi masalah kalau kita melihat kalam itu mesti sesuai dengan suara dan huruf. Padahal ada kalam yang tidak, ya, yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita tidur, kita berteriak mimpi, jangan! Ada kira-kira suaranya enggak? Enggak ada. Enggak ada suaranya itu. Apa yang kita lihat dalam mimpi kita tidak ada suaranya. Jadi kalau memang dia bercakap, ada juga orang bercakap itu. Sedap. Itu ngigau namanya. Ya. Jadi penyebab jatuhnya mereka kepada hal ini disebabkan oleh anggapan mereka semua kalam mesti ada kalam huruf dan suara. Nah, itu tidak benar. Wala nukhalifu jama'atal muslimin. Di sini juga kita boleh mengatakan kita tidak menyalahi jemaah kaum muslimin. Maknanya yang dikatakan dengan ijma' tidak boleh kita selisihkan. Mana-mana yang telah diijma'kan ulama, karena yang dikatakan ijma' itu berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak boleh kita selisihkan. Tapi coba bayangkan ketika Imam Syekh Ibn Taymiyah menyalahi 60 ijma' ulama. Di situ banyak hancur. Di situ banyak hancur ijma' gara-gara beliau. Padahal ada satu kaidah yang mengatakan, ya, tidak diiktibarkan adanya keperbedaan antara orang dengan orang lain, tetapi yang diiktibarkan adalah apanya? Dalilnya. Kalau dalil yang kuat yang telah diterima oleh ulama-ulama, itu yang diiktibarkan. Bukan asalkan orang ini enggak setuju begini langsung kita kata, oh ada juga qad ikhtalafal ulama fi hadhil masalah. Ulama berbeda dalam masalah ini. Ada kata tak boleh. Termasuk yang tidak diiktibarkan pendapat daripada Az-Zahiriyah. Mana-mana pendapat Zahiriyah para ulama dahulu tidak mengiktibarkannya. Sekarang mulai orang mengiktibarkan pendapat Zahiriyah. Saya mau tanya, mau kita pakai yang dulu ke yang sekarang? Saya lebih mutmainnah, lebih tenang menggunakan hal-hal yang dulu daripada sekarang. Karena ulama ketika mengeluarkan hukum, yang dahulu mengeluarkan hukum itu karena takut Allah. Dahulu ulama-ulama mengeluarkan hukum karena takut Allah. Sekarang sebagian ulama mengeluarkan hukum untuk memudah-mudahkan, bukan takut Allah. Sebab itu kita bingung. Ada orang pula kata boleh solat dalam satu solat 4. Waduh, bingung, ini makin pintar orangnya ini. Imam Malik aja pun nggak pernah cakap begitu, dia cakap begitu. Imam Syafi'i saja nggak begitu. Ini ahli hadis Imam Syafi'i, bukan orang bodoh.
Nggak pernah kata, lu suka up to you lah, mau pakai rakaat pertama mazhab pun nggak apa-apa, mazhab kedua pakai Maliki nggak apa-apa, yang ketiga Hanafi nggak apa-apa, yang keempat Hambali tak ada masalah, up to you. Amboi, lebih alim pada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad lagi nah. Ini zaman sekarang kamu akan dapati benda yang pelik-pelik semua benda. Semua ngaku alim, padahal kutubus sitah pun tak pernah baca sama ulama. Jadi tidak boleh kita menyalahi daripada ijma'nya para ulama. Itu telah ditekankan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Ya, siapa yang telah keluar daripada ijma'nya ulama, maka dia telah keluar daripada pendapat ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu para ulama mencoba untuk mengumpulkan kitab ijma', apa-apa saja yang telah diijma'kan, apa-apa saja yang telah diijma'kan, di antaranya ijma' para ulama tentang khalifah yang pertama adalah Imam Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Uthman, keempat Ali. Datang kau kata tak benar tu, begini-begini, berarti kamu sudah keluar daripada ijma'nya ulama. Ijma'nya ulama tidak boleh keluar daripada pemimpin yang zalim, kecuali kalau sudah nyata-nyata kafir. Kau pula tahun abad ke-15 1430-an berfatwa boleh keluar daripada pemimpin yang zalim, yang penting hancurkan dulu baru bangun. Itulah otak. Memang sampai sekarang orang yang berkata hancurkan dulu bangunkan, itu sampai sekarang semua hancur. Ini pendapat sudah ijma'. Ini kitab kalau mau tengok dalam akidah At-Tahawiyah, di dalam itu sudah ada, nanti kita bicarakan. Ijma' tidak boleh keluar daripada pemimpin yang zalim. Kenapa? Ditakutkan akan terjadi kezaliman yang lebih besar atau mudarat yang lebih besar. Hanya disebabkan oleh hawa nafsu kamu keluar dan kamu dhaifkan hadis dalam Sahih Muslim riwayat daripada Anas radhiyallahu taala anhu, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, walaupun pemimpin itu pukul belakang kamu, ambil harta kamu. Orang itu harus dhaif itu begini begitu. Ya, orang kalau dah kata Hasan lah, nukilan Imam At-Tahawi telah mengatakan ijma', nukilan Imam Ibrahim Al-Bajuri kata ijma', nukilan berbagai macam ulama, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim juga kata ijma'. Datang dengan hawa nafsu merubahkan semua pandangan ulama. Saya tunggu pada tahun 2012, adakah ulama yang berani menghantam itu pendapat dan fatwa yang salah. Makanya Allah nampakkan kesalahan dalam membuatkan fatwa mematian orang semuanya di Libya, Suria, Yaman. Yaman dulu sebelum ribut itu bagus itu, nggak ada ribut-ribut itu. Pada masa Presiden Abdullah, demonstrasi mereka jatuhkan Presiden Abdullah, sampai sekarang bunuh-bunuhan. Mereka kata itu kan mereka Syiah, habis kalau mereka Syiah boleh dibunuh. Itu Syiah Zaidiyah tahu di Yaman. Syiah yang paling dekat dengan ahli sunnah wal jamaah itu Syiah Zaidiyah. Perbedaannya antara kita dan mereka mengatakan yang paling afdolnya itu adalah Ali, walaupun khalifah yang pertama Abu Bakar. Karena permasalahan yang ada sama mereka, yang jadi imam itu siapa? Yang jadi khalifah itu siapa? Apakah orang yang afdol atau orang yang mabdul? Dan ini masalah masih khilaf lagi para ulama. Yang jadi khalifah itu afdol atau mabdul? Oh, kalau dikatakan oleh, ya di sini kita melihat di sini. Perkataan dari Pak Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan imam itu mesti afdol, nggak boleh mabdul. Maka kalau begitu kenapa pula yang menjadi imam itu Muawiyah? Pada masa Muawiyah jadi khalifah masih banyak lagi di sana sahabat-sahabat yang afdal seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Jubair, Sayyidina Hussein dan sebagainya. Itu hadis banyak diceritakan tentang keabdalan mereka, di antaranya keabdalan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Rasulullah SAW? Ni'mar rajulu Abdullah bin Umar.
in kana yusallil lail. Sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah bin Umar jikalau dia malamnya solat. Setelah itu Imam Abdullah bin Umar solat sampai meninggal dunia, beliau tak solat malam. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tak pernah melihat orang seperti beliau. Semua para sahabat berubah ketika dapatnya kekayaan, dibukanya dunia, tapi tidak pernah berubah Abdullah bin Umar. Jadi sebenarnya ini adalah yang dijadikan khalifah itu Abdul atau Mabdul. Jadi kalau dikatakan yang dijadikan khalifah itu adalah Abdul, pertanyaannya kenapa di situ ada Muawiyah menjadi khalifah? Satu. Yang kedua, kenapa Yazid jadi khalifah? Di sana masih ada lagi siapa? Abdullah bin Jubair. Ada lagi sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang Abdul. Dan Yazid bin Muawiyah bukan termasuk sahabat. Pertanyaannya, kalau yang Mabdul boleh jadikan khalifah, walaupun ada Abdul, maka ini pendapat daripada Yazid bin Muawiyah Zaidiyah atau Syiah yang beranggapan Abu Bakar adalah khalifah, tapi yang paling Abdul adalah Ali. Itu perbedaan antara kita dengan Authiyah. Kelompok Authiyah adalah kelompok Syiah Zaidiyah. Kalau kelompok Syiah Ithna Asyar itu di Iran, ya jelas ini jadi permasalahan. Jadi dengan begitu jelas bagi kita semuanya yang kita ikuti adalah ijma'nya ulama. Dan ijma' ulama ini, kalau kamu tidak punya kitab Maratibul Ijma', ada kitab khusus tentang masalah ijma', Maratibul Ijma', kamu boleh baca dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Terkadang Imam An-Nawawi menyebutkan mana-mana ijma'nya ulama. Maka dengan begitu kamu terbantu untuk mengetahui mana ijma' dan tidak boleh kamu keluar daripada ijma'. Jangan-jangan mentang-mentang kau tamat kuliah, dapat master, dapat doktor, dapat apa, sama saya semuanya itu. Zaman sekarang lebih mudah dibandingkan dulu katanya, karena ada komputer. Masya Allah, tabarakallah. Zaman dulu lebih hebat. Coba bayangkan, ada komputer di rumah, sudah berapa jilid kamu karang kitab. Coba bayangkan kita ulama dulu tak ada komputer, tapi berpuluh jilid mereka karang kitab. Siapa hebat? Ulama dulu. Saya punya laptop, saya bawa kemana-mana. Saya punya maktabah syamilah, bukan otak saya hafal, tak, saya bawa kemana-mana maktabah syamilah. Saya duduk, saya boleh baca. Sudah, itu pun saya tak boleh nak buat kitab. Asal saya nak buat kitab, Abdul Rahman ganggu saya. Telepon dia, tak bisa lagi buat. Asal nak buat kitab, tiba-tiba Ifat ganggu saya. Macam mana kita? Dulu ulama itu tak ada handset, tak ada HP, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook. Di dunia, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidhanbin ma lam yastahillah. Dan kita tidak mengkafirkan seseorang daripada ahli kiblat. Tengok garis bawahnya dulu, ahli kiblat, yang penting dia solat menghadap kiblat bersyahadat. Kita tidak mengkafirkannya selama orang Syiah mereka berhadap kiblatnya kiblat ke Mekah, mereka bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Tapi mereka begini-begini, ya mereka itu sesat tapi tak kafir. Paham? Sesat tapi tak kafir. Malam yastahillah, selama-lama tidak dihalalkannya. Maksudnya dia buat dosa, dia buat apa? Dia buat zina, dia halalkan zina untuk dia, kafir. Kerana zina ini adalah ijma' ulama, merupakan dosa besar, dihalalkan, kafir. Nah, jadi sebab itu kita tidak boleh mudah-mudahan untuk mengkafirkan seseorang. Berat untuk mengkafirkan. Kenapa saya kata begitu? Kenapa? Setuju nggak kata dalam belakangan ini ada satu gerakan untuk mengkafirkan Syiah?
maka dia kata dalam pembacaannya, Syiah bukan Muslim. Syiah bukan Muslim. Betul itu? Betul kan itu? Salah. Salah. Syiah Muslim, tapi bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu baru betul. Jangan sembarang mengkafirkan orang. Maka sebab itu pun ada orang bertanya sama saya, wah Syekh, Wahabi kafirkah? Saya tak pernah dikafirkan. Ada orang tanya sama saya, Syekh coba sebutkan dulu Ibnu Taimiyah kafir ke tak? Saya kata waktu Ibnu Taimiyah meninggal, saya tak ada di situ. Dia nak paksakan juga saya nak kafirkan orang, saya tak minta maaf. Kecuali kalau memang saya nampak di situ dia langsung pas mati dia kata macam-macam benda, baru saya boleh kata begitu. Bukan mudah nak ngafirkan orang tahu. Tapi dia katanya alam qadim begini, begitu, begini. Ya, tengok bahasanya. Perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah seperti ini dapat mengkafirkan. Tapi apakah kafir Ibnu Taimiyah? Saya tak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena waktu dia meninggal saya tak tahu. Mungkin saja meninggal dunia dia bertobat, bersyahadah. Engkau syahadah masuk Islam lagi nggak itu? Masuk Islam lagi. Ini jangan sembarang-sembarang nak kafirkan orang. Syiah demikian, jangan kafir-kafirkan. Tapi Syiah begini-begini. Syiah itu kebanyakan permasalahannya, tahu tuan-tuan, hanya masalah siasah. Kalau boleh kita buatkan bahasanya, Syiah ini kelompok sakit hati. Faham tak? Kelompok sakit hati. Orang yang sakit hati bercakap macam-macam lah dia. Kebanyakan masalah Syiah ini adalah sakit hati, masalah siasah. Nah, ini tidak ditempatkan pada tempatnya, maka mereka ribut. Itu masalah Syiah. Kenapa saya katakan Syiah ini masih Muslim, tuan-tuan sekaliannya? Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari sendiri memasukkan orang Syiah, tapi dengan syarat dia thiqah. Thiqahnya Syiah itu ada dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Imam Az-Zahabi? Kethiqahannya untuk kita, kebid'ahannya untuk dia. Andaikan kita campak semua orang Syiah, ini Syiah ini dari zaman dulu dah ada dah. Zaman Utsman sudah ada. Asal muasal Syiah ini artinya penolong, pembantu. Syiatu Ali, pembantu Ali. Syiatu Rasulillah, pembantu Rasulullah. Nah, kebanyakan asal daripada muasal orang Syiah ini, tuan-tuan, bukan Abdullah bin Sabah, itu bohong. Tolong ambil kitab Syiah itu dari kitab Syiah sendiri. Asal muasalnya itu daripada Bani Hashim. Dan orang-orangnya muali daripada Bani Hashim. Karena Bani Hashim ini, tuan-tuan sekaliannya, ditekan oleh Bani Umayyah. Ditekan oleh Bani Umayyah, termasuk Imam Ali karramallahu wajhah itu setiap kali khutbah dihina, dicaci, dimaki. Sebab itu banyak orang kalau pas lagi saatnya Idul Adha atau Idul Fitri, yang biasanya khutbah itu kan setelah sholat ya, maka Bani Umayyah buatkan khutbah itu sebelum sholat. Sementara orang-orang tidak mau dengarkan khutbah mereka, karena setiap khutbah mereka ada cacian kepada Imam Ali. Maka pada masa Khalifatullah Umar bin Abdul Aziz dirubah. Beliaulah yang merubah daripada Bani Umayyah. Tidak ada lagi cacian, cercaan, makian terhadap Imam Ali dalam khutbah-khutbah yang ada. Ini asal-asal usulnya. Jadi ada orang yang merasakan sedih terhadap ahli bait, terhadap Ali radhiyallahu taala anhu, maka mereka mengikut. Itu dasarnya dahulu. Tapi lama kelamaan berubah. Maklumlah, dengan adanya masa makin berubah, makin ada sebagai makin sesat, makin ada orang Syiah. Ya. Kenapa? Penyebabnya lagi salah satunya, sebagian orang dituhmah dengan Syiah adalah karena beliau merupakan orang yang anti Bani Umayyah. Maklum kan, namanya politik. Kamu kalau kamu berseberangan dengan pemerintah, itu siap-siaplah kamu. Kalau nggak dikarungkan, digonikan, dipenjarakan, atau dituhmah macam-macam. Seperti itulah dahulu. Makanya kita berhati-hati. Sebab itu kata para ulama, kalau kita campak semua riwayat orang Syiah,
Dicampak semuanya, maka habis hilang semua sunnah Nabi. Habis semuanya. Jadi tahulah kita, banyak di kalangan para ulama-ulama Syiah yang juga ahli hadis. Ya. Yang permasalahannya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Nuzhatun Nazar, kalau dia mengeluarkan pernyataan hadis yang mengajak kepada kebid'ahannya, enggak diterima. Tapi kalau dia seorang Syiah, dia tidak menceritakan tentang kebid'ahannya, yaitu cerita tentang kelebihan-kelebihan Imam Ali. Dia Syiah, tapi tak menceritakan kelebihan Imam Ali atau ahli bait, maka hadis-hadisnya itu diterima oleh para ulama. Kenapa enggak diterima? Kalau cerita masalah ahli bait dan Ali, ditakutkan, disitulah bid'ahnya, dia tambah-tambah. Disinilah ulama-ulama bijak, bukan langsung nak kata Syiah bukan Islam. Enggak benar itu. Nanti kalau sekiranya kamu melihat begitu dalam Facebook, katakan tidak. Katakan tidak. Bukan kita membelakan Syiah, tidak, tetapi kita tidak ingin antara kita dengan kita perang. Itu adalah tujuan untuk memerangkan kita. Kalau gitu maknanya kita ingin campakkan Sahih Bukhari. Ya, kita ingin nak campakkan Sahih Bukhari. Wala naqul la yadhur mal imani dhanbun liman amilah. Dan kita juga tidak mengatakan sebagaimana satu kaum yang mengatakan tak mengapa adanya iman beserta dosa yang telah diamalkan. Jadi ada kelompok yang mengatakan, kelompok Murji'ah, dia kata kalau saya punya iman tapi kalau saya buat dosa macam-macam tak ada mengapa. Tidak berzina, tidak apa, semua yang penting dia beriman, syahadah, udah cukup, masalahnya tak ada masalah. Itu bukan kita mengatakannya. Bagi kita, orang yang beriman, kalau dia berbuat dosa, kalau Allah ingin masukkan dia ke surga, Allah masukkan ke surga. Tapi kalau Allah ingin masukkan dia ke neraka disebabkan dosa neraka, maka beramallah. Karena amal itu merupakan daripada usaha untuk masuk ke dalam surga. Ini kita minta maaf, dikencang-kencangkan, cepat dilaju-lajukan. Katanya mau dikhotamkan, saya nggak tahu apakah mampu untuk dikhotamkan. Saya tidak mampu, saya pengalaman nggak mampu saya mengkhotamkannya. Tapi saya cepat-cepatkan jugalah pakai bus express. Narju lil muhsinina minal mu'minina ayyafuwa anhum wa yadkhilahumul jannata bi rahmatih wa la na'manu 'alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah. Dan kita berharap kepada orang-orang yang baik-baik daripada umat muslim atau mukmin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka dan memasukkan mereka ke surga dengan rahmatnya. Jadi orang yang walaupun dia beribadah dengan banyaknya, salat dengan banyaknya, zikir dengan banyaknya, apakah dia masuk surga dengan adanya amal dia tadi? Tidak. Dia masuk surga dengan rahmat Allah. Kalaulah tidak disebabkan oleh rahmat Allah, tidak akan mampu kita angkatkan tangan kita Allahu Akbar. Kalaulah tidak disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu untuk menggerakkan kaki kita ke masjid. Maka segala amal itu dengan rahmat Allah, dan masuk ke surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang kamu punya tasbih kayu koka segini besarnya, subhanallah, 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 solatnya umum nampak seperti khusyuk lah. Allah, ya Allah, surga mana yang kau letakkan aku, ya Allah. Masya Allah, dah perasaan dia ahli surga. Kamu belum tahu lagi masuk surga atau masuk neraka. Ini perlu kita ingatkan kepada kawan-kawan kita. Ada sebagian orang sudah Masya Allah merasa betul dia ahli surga. Adi mudah kata cap, nih kau ni ahli neraka tahu. Kamu nyanyi-nyanyi begini begitu apa semua, kau ahli neraka. Allah ya Rahman, dia sendiri pun tak tahu di mana dia nak masuk. Pernah saya di Mesir, ada seseorang subhanallah keras nampaknya, keras sekali. Dia orang Salafi. Dia kata Ummu Kalsum itu ahli neraka itu. Masya Allah, dia hebat, Nabi dia. Kalau enggak Nabi, Tuhan. Ummi Kalsum kan yang menyanyi-nyanyi itu, penyanyi. Itu Masya Allah Ummi Kalsum itu. Suara memang bagus. Nah, tapi dia nyanyi-nyanyinya, nyanyi-nyanyi cinta juga. Tapi tak bergelet-gelet.
Di antara nyanyinya juga membawakan orang ni indah itu nyanyi-nyanyi puji Nabi. Lagu Nur Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus, indah. Dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita tetapkan dia ni penyanyi-penyanyi ni kata ahli neraka, sama aja maknanya kita ini adalah kalau tak Nabi, Allah. Karena Nabi tahu si fulan masuk neraka, kenapa? Dari Allah. Contoh, 10 mubasyirin bil jannah itu ahli surga. Kenapa ahli surga? Karena Rasulullah sebut. Kalau kita tak akui, berdosa kita. Karena Rasulullah sebut. Sudah? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya itu Rasulullah kata mereka ahli surga. Kita tak percaya, kita ingkarkan, berdosa kita. Tapi Rasulullah tahu. Kenapa Rasulullah tahu? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni kau tahu si fulan bin fulan masuk neraka. Hebat kau ya. Hebatlah itu. Maka tidak ada satu orang pun di permukaan bumi Allah ini yang mengetahui mana masuk surga, mana masuk neraka, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam al-musasal bi akhdhi ra's atau bi mas'i ra's, pegang kepala ini, ada itu. Tidak adalah orang masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah, bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma begini, wala na'manu alaihim, dan kita tidak merasakan aman terhadap mereka, dan juga kita tidak menyaksikan bagi mereka surga. Ini tengok, kalau dah kau tengok ada orang solatnya rajin betul, subhanallah, khusyuknya, Allahu Akbar. Pernah nampak begitu? Saya pernah nampak. Ingin saya ketokok kepala dia. Pam! Itu bukan khusyuk itu. Khusyuk itu dalam hati. Hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hati ini hadir ke Allah, anggota tubuhnya diam. Itu khusyuk. Bukan bergaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tak khusyuk. Hati yang khusyuk. Kita tengok dia, Masya Allah, rajin berzikir kepada Allah, 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 la ilaha illallah. Walau bagaimana hebatnya dia, kita tak boleh kata ni orang ahli surga. Tak boleh. Demikian juga kita tak boleh mengatakan orang tu ni syahid, ni fulan syahid, ni fulan syahid. Tak boleh. Maka saya kritik orang mengatakan Syekh Hasan Al-Banna syahid. Tak boleh. Tapi kalau antum katakan insya Allah syahid, boleh. Insya Allah jangan lupa, karena kau tak tahu kau. Kalimat insya Allah itu kan doa saja itu. Ya. Apakah Imam Syafi'i itu sudah nyata dia masuk surga? Itu pun nggak tahu. Maliki masuk surga, tak tahu. Nggak ada daripada Rasulullah perkataan begitu. Yang masuk surga kata Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi jangan beranggapan kalau ada amal-amal begini begitu masuk surga. Seorang laki-laki yang begitu hebatnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad, papuk, dibunuh oleh orang semuanya. Kata para sahabat, ini Masya Allah, ini orang ahli surga. Kata Rasulullah, bukan ahli surga, ahli neraka. Bagaimana ya Rasulullah? Ada sahabat mengatakan, aku mengatakan memang benar Rasulullah SAW, tapi aku mesti ingat, tengok-tengok dulu. Dia ikut dari belakang. Ternyata ketika diikut dari belakang, orang ini terhucam dengan pedang. Dia rasakan begitu sakitnya, dia cucuk langsung, mati dia. Setelah mati dia kata, shadaqa Rasulullah SAW. Jadi perlu kita menangis. Perlu kita menangis karena kita ini kalau beribadah belum tentu lagi diterima Allah. Yakin sudah diterima Allah salat kita? Yakin? Maka dua perkara dalam ilmu tasawuf yang wajib kita masukkan dalam hati kita. Yang pertama khauf. Yang kedua roja. Khaufmu kepada Allah membuatkan kamu lebih giat untuk beribadah kepada Allah.
salatmu untuk Allah, zakatmu untuk Allah, zikirmu untuk Allah, baca Quranmu untuk Allah, dan rojakmu kepada Allah, kamu berharap agar amalan kamu itu diterima oleh Allah. Kalaupun tidak diterima oleh Allah, Allah ya talattaf bikum, Allah itu memberikan rahmat kepada kamu, memandang kamu dengan rahmatnya sehingga kamu tidak dimasukkannya ke dalam neraka. Dua perkara yang perlu kita masukkan ke dalam hati kita, ar-raja wal khawf. Orang-orang yang selalu maksiat, bagi mereka cuma satu, dicampak mereka satu, diambil mereka satu. Khauf mereka campak, rojak selalu ada dalam hati. Makanya terus maksiat. Ya Allah, walaupun aku buat dosa ni Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Tak boleh nak jauh daripada maksiat ya Allah. Aku berharap, semua setiap hari berharap, terus berharap, aku berharap. Tapi solat tak juga. Ini tidak ada khauf. Ya Allah, hamba-Mu yang ini ya Allah, aku berharap kepadamu ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Harapanku kepadamu penuh ya Allah. Ya Allah, setiap pagi berharap tapi tak pernah juga solat. Parah ni. Ada pula kelompok khawarij. Yang kelompok khawarij ini tuan-tuan sekaliannya lebih suka khauf tapi tidak ada roja. Hati-hati. Kalau kamu punya penyakit ini, kamu penyakitnya adalah penyakit bukan saja seperti itu, penyakit khawarij. Karena penyakit khawarij ini penyakit hati. Khawarij itu penyakit hati. Dari hati timbul kepada perbuatan. Kalau tengok daripada gaya-gaya orang khawarij, kita ni semua dah kalah. Dahi hitam legam, janggut tebal, kain naik ke atas sampai ke betis, baca Al-Quran 24 jam, bukan 22 jam supaya tidur 2 jam, 22 jam, 2 jam. Saya bukan main-main. Saya nak ceritakan macam mana Ibnu Muljim, pembunuh Imam Ali itu siapa itu? Ibnu Muljim, pembunuh Imam Ali radhiyallahu taala anhu, pembaca Al-Quran, tak berhenti baca Quran. Dia tahu puasa, tetap berpuasa. Dialah orang yang diutus oleh Umar radhiyallahu taala anhu untuk mengajar Al-Quran di Mesir. Siapa? Ibnu Muljim. Penyakit apa? Hati. Dzul Khuwaisirah, atuk mereka begitu juga. Kenapa tidak ada rojak dalam hati? Yang ada khauf. Khauf mereka, takut mereka, sehingga mereka rajin beribadah kepada Allah. Solat malam mereka kalah kita. Solat sunnah mereka kalah kita. Solat fardu mereka kalah kita. Sebab dalam kitab Musnad Imam Ahmad diceritakan ada seorang laki-laki masuk ke masjid, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bunuhlah si fulan. Datang Abu Bakar, ditengoknya orang tu, balik lagi, ya Rasulullah, kalau itulah yang kau suruh bunuh, tak tahan aku ya Rasulullah. Apa pasal? Karena orang yang mau dibunuh ni solatnya lebih khusyuk daripada Abu Bakar. Allah, Abu Bakar memandang itu orang solat lebih khusyuk daripada dia. Kau tahu siapa Abu Bakar? Wa ma adraka ma Abu Bakar. Abu Bakar orang yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku itu orang khawarij solatnya lebih khusyuk daripada dia. Mau bayangkan tu. Makanya saya selalu katakan, kalau Abdurrahman ibnu Muljim yang dia bunuh itu bukan Imam Ali, ini saya orang kata yang membuatkan kisos kepada dia itu adalah zalim. Kerana mulutnya selalu baca Quran. Tapi enggak perlu tengok mulut baca Quran, tengok hati buruk, rojak kepada Allah, tak ada khauf yang ada. Kenapa saya kata rojaknya tak ada, khaufnya ada? Beribadah tapi tidak pernah mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Tidak pernah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Kenapa? Karena mereka merasakan ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah sampai kepada Allah, mereka dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah katanya dikasihi Allah, dah sampai ke Allah, untuk apa lagi mereka minta rojak? Faham?
Jadi sealim mana kita pandang secara zahir, tetap kita tidak mengatakan dia itu ahli surga. Kemarin di Mesir, saya tengok mereka ni mudah sangat nak katakan orang syahid. Demonin, begini begitu, syahid. Mereka punya cop syahid kah? Tak boleh. Tidak boleh. Yang hanya kita boleh kata insya Allah syahid, insya Allah surga. Nah, itu mana perharapan. Dan jangan pula kamu melihat, ya ini selalu kita pandang nih. Kalau kamu selalu pakai kopiah, selalu pergi ke masjid, minta maaf ya, selalu pergi ke masjid, selalu pakai kopiah, pegang tasbih kemana-mana, jumpa orang yang jahat, pelacur dan sebagainya, kamu pasti merasa sinis. Sinis. Apa itu? Hamba Allah ahli neraka itu. Allah. Kamu siapa? Kamu tahu kamu punya pakai baterai ke pakai apa ke pakai hati? Hatimu tuh berbulak-balik. Karena Allah dan Rasulullah ajarkan kamu mendoakan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. 1 menit saja mungkin berubah hatimu jadi kafir, wal iyadzubillah. Betul tidak? Jangan sinis. Kamu boleh benci perbuatannya, tapi kamu jangan benci orangnya. Kemungkinan besar itulah cobaan Allah kepada dia. Yang Allah tak coba padamu, cuba Allah coba sama kau, meriah kau. Dan Allah tak mewajibkan dirinya masukkan orang-orang yang berbuat dosa ke dalam neraka. Dan Allah Maha Rahmah, Maha Maghfirah, pintu rahmatnya luas. Cuma jangan disalahpahami. Kalau Allah memang punya pintu yang luas, rahmatnya yang luas, ghafarnya yang luas, jangan salah pahami. Nanti kamu katakan pula, kenapa aku maksiat ajalah dulu, kan Allah Maha Pengampun. Aku buat berzina sajalah dulu, kenapa? Allah kan Maha Pengampun. Masya Allah. Jangan seperti saya jumpa seorang laki-laki di Saudi, orang Saudi, yang kata, kamu kenapa minum di depan saya? Minum khamar di Makkah. Saya kata sama dia, kamu kenapa minum khamar? Dia kata, mana masalah, dekat sama kami Kaabah, habis minum pergi ke Kaabah, menangis. Astagfirullah. Kalau kau habis minum nak pergi ke Kaabah, tak sempat ke Kaabah, langsung mampus. Coba bayangkan. Jangan disalahpahamkan kalimat rahmat Allah luas, pengampunan orang tadi. Khauf itu tidak ada, roja selalu ada. Dah Khawarij, khauf senantiasa ada, tapi rojaknya tidak ada. Kedua-duanya salah. Paham? Wala nastaghfiru limusiihim wa nastaghfiru musiihim wa nakhafu alaihim wa nuqannituhum. Dan kita mohon ampun kepada Allah bagi umat Islam yang berbuat dosa. Dan kita takut terhadap mereka neraka. Tetapi kita tidak memberikan mereka putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang jahat, jangan sekali pandang remeh. Mungkin saja di surga nanti dia paling tinggi daripada kita. Jangan pandang remeh. Kadang kita suka pandang remeh terhadap dosa yang kita buat, padahal itu lebih besar daripada dosanya. Contoh, orang tersebut berbuat zina, dan setelah berzina dia malu, dia menangis, minta maaf. Kita kalau berbuat sesuatu pada awalnya dahsyat itu, ingin kali buat, tak lagu tengok-tengok benda lagi dah, tengok Tuhan pun tak ingat lagi Tuhan dah. Tapi bila dah terbuat benda tu, baru menyesal, aduh kenapa aku buat itu. Betul tidak? Ada rasa penyesalan diri. Nah, ada orang dia tak buat zina,
tapi di dalam hatinya penuh dengan ketakaburan. Mana lebih besar? Mana lebih besar? Ini orang buat zina, dia ngaku masih hamba Allah. Ini orang takabur, dia gunakan sifat Allah. Tapi dengan begitu pun dia rasa dosa takabur itu lebih kecil daripada zina. Waliyadzubillah. Hati-hati. Maka kalau kita tengok orang berdosa, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan si fulan. Doa kita kepadanya minta ampun, itu Allah SWT ampunkan kita juga. Siapa yang mendoakan sesuatu kepada orang dengan baik, maka Allah juga akan beri kebaikan itu kepada yang mendoakan. Jangan pelit-pelit, jangan kedekut kita nak doakan orang. Jangan kedekut. Makanya saya kalau ada orang kata saya doakan saya, senang saya mendoakannya. Karena ketika saya doakan dia, berarti saya doakan diri saya. Itu. Minta, dia takut kawan dia nanti kalau najah nomor 1 dia kalah. Tak mau dosa najah. Tak boleh seperti itu. Dan jangan sampai putus asakan orang dengan dosanya. Coba tengok perbedaan antara orang alim dengan orang yang cuma beribadah saja. Dari hadis yang diceritakan dalam Sahih Bukhari, seorang laki-laki Yahudi telah membunuh 99 orang. 99 orang. Ini banyak orang yang tidak menjadikan iktibar di situ. Saya rasa Husni Mubarak tidak pernah bunuh orang 99 orang. Selama saya tahu di sana 12 tahun saya di Mesir, tak pernah. Zalim kan dia, zalim. Tapi tak bunuh 99 orang. Dia cuma penjara orang. Yang membunuh orang banyak itu adalah Jamal Abdul Nasir. Tapi orang tidak tahu bagaimana. Coba lihat. Ini 99 berarti lebih hebat dia daripada Abdul Nasir. Apa Husni Mubarak nah? 99 bukan sedikit om. Jumlah yang tidak sedikit 99. Kita kadang lebih benci, ketika dengar ini baru ingat lagi. Kadang-kadang kita maki-maki pemimpin kita, Masya Allah ini pemimpin zalim begini begitu. Emangnya dah pernah bunuh 99 orang? Ini 99 om. Sedikit itu kan? Sedikit dah tu. Dia datang kepada seorang abid, ya Syekh, ada apa? Saya telah membunuh orang sebanyak 99 orang. Terkejut orang tu hampir pingsan. 99 dalam macam seperti Asma'illahil Husna. Terus kenapa? Saya ingin bertobat kepada Allah. Adakah pintu tobat untuk saya? Ini sekarang. Ketika Husni Mubarak ingin tobat, orang-orangnya yang semuanya itu yang perasaan mereka bersih, kata tidak ada pintu tobat untuk kau. Mereka Tuhan ke? 99 ini ngaku ingin tobat, dia kata kau 99 tak tobat? Tak ada. Amboi, emang tobat tu pintu kau? Lupa dia. Tak tobat. Marah betul kawan tadi tu. Dilecehkannya. Inilah aku kenapkan kau dulu nah, biar ikut sama 99 tu. Tap. Mana kepalaku? Hilang kepala. Pas 100. Pas 100. Allah Husni Mubarak mau tobatlah. Soeharto mau tobatlah. Itu limit telah membunuh, bagaimana itu? Mudah bagi Allah. Bagi orang-orang yang dizalimi oleh seseorang, maka Allah mengatakan, wahai yang dizalimi, adakah kamu ridha kalau aku masukkan kamu ke surga dan kau maafkan orang yang menzalimi kamu? Kalau begitu ya Allah, masukkanlah kami ke surga daripada masuk neraka. Kalau gitu ya Allah, masukkan kami ke surga, maka Allah masukkan mereka ke surga. Allah maafkan orang yang menzalimi. Itu kalau Allah inginkan. Karena Allah itu Tuhan kita, tidak pernah berbuat sesuatu terpaksa atau dipaksa. Contohnya macam kita, seorang ayah tengok anak buat jahat, buat salah, kena terlampau cinta kita sama anak tu, dipecahkannya piring semuanya. Besok makan pakai apa? Bukan pakai piring lagi dah, pakai daun. Kembali pada tahun 1950. Adakah ayah nak terajang anak?
kena terlampau sayang sangat tak dipukulnya anaknya. Udah nak ya, besok pecahkan lagi nak ya. Betul ke tak? Allah tu kalau sayang sama hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Itu baru namanya Tuhan yang maha kuasa. Tapi kalau sekiranya ingin mengampunkan seseorang mesti bunuh dirinya sendiri, namanya Tuhan apa? Tuhan yang maha tidak kuasa. Nih umat-umatku, hamba-hambaku, aku ingin ampunkan kamu, tapi tunggu dulu ya, aku bunuh diriku dulu sendiri, dia bunuh orang aku, maka dengan terbunuhnya aku, kamu semuanya ditebus dosa kamu. Enggak benar lagi itulah. Jadi seperti itu. Jangan sekali-kali kamu tutup pintu taubat. Pintu taubat bukan punyamu. Asal kau tengok ada orang membunuh 1000 orang, dia nak bertobat, betul-betul tobat, jangan kau tutup. Tak 1000 kau bunuh, ha? Tak mampu lagi orang semuanya, ha? Nak tobat. Pintu tobat bukan punyamu, rahmat bukan punyamu, kembalikan kepada Allah. Kalau Allah ingin taubatkan dia, bertobat dia. Kalau Allah ingin terima, maka Allah terima dia. Faham ke tidak? Bukan urusanmu, karena nyawa itu pun punya Allah. Faham? Wal amn wal iyasu yang kulani an millatil islami. Merasa aman dan merasa putus asa dapat mengeluarkan orang dari agama Islam. Aman dia daripada gangguan, aman daripada godaan, merasa aman ancaman. Jadi kalau beribadah dia fikir dia masuk surga, dia ini Masya Allah ibadah saya hari ini diterima Allah, nah zakat saya terima Allah, dia merasa aman. Dia dapat membahayakan dirinya. Atau putus asa, putus asa dengan kehidupan ini. Masya Allah, ini laki-laki kalau dia terlampau banyak nonton film romantis bahaya ya. Apalagi ketika nonton film Juliet dan apa Romeo, dia hafal dia. Masya Allah, Romeo and Juliet. Jadi kalau sekiranya seorang wanita meninggalkannya, maka dia akan ambil tali untuk mengikat lehernya. Goodbye, selamat tinggal kesusahan, selamat tinggal keperihan, selamat tinggal orang yang telah menyakiti hatiku. Kemungkinan kita tidak akan pernah bersuah, baik di dunia maupun di akhirat. Goodbye, sayonara, sayonara, sayur kangkung. Ini orang namanya putus asa. Nah, kamu jangan pernah putus asa. Kalau sekiranya seorang perempuan memutuskan kamu, cari 10. Banyak lagi perempuan. Betul tak? Saya aja pun tak takut, saya tak laku. Saya tidak pernah memfokuskan permasalahan saya untuk perempuan dari dahulu. Alhamdulillah Allah berikan saya, dengan kepercayaan saya kepada Allah, Allah berikan saya yang lebih muda. Umur 18 tahun saya kawinkan. Coba bayangkan. Umur saya 36. Cuman saya kadang-kadang waktu itu sangat-sangat bertanya-tanya, ini kira-kira dia terimakah apa saya ini? Kira-kira dia terimakah lamaran saya? Bertanya-tanya dalam hati. Istilahnya kucing-kucing hotahe lah tu. Saya tak kenal dia. Cuma abang-abang kita kata, Syekh ini ada perempuan baru tamat Mustafawiyah nomor 1 daripada 800 orang. Mari kita tengok. Tengok langsung apa? Tengok langsung kata nak kami pinang. Yang datang menengok tu 20 orang lebih ya. Maka ada abang kita kata, ini nak minang ke? Tak tengok. Kenapa bang? Lama banyak betul orang yang datang. Langsung aja lah kita kata. Subhanallah, dia terima. Jangan takut, jangan putus asa. Yang jelek-jelek, halo. Yang jelek-jelek, mana tu yang jelek-jelek? Tunjuk tangan. Jangan putus asa. Biasanya orang-orang yang jelek-jelek itu istrinya cantik-cantik. Bukti saya. Pantang biasa-biasa saja. Tengok, ada yang sini yang handsome. Tengok istrinya biasa saja, tak cantik mana. Jangan sedih, jangan putus asa. Duit tak ada, jangan putus asa. Jangan pula kau boboli bank.
Putus asa, habis duit katanya, dibobolnya bank. Tahu bobol bank? Curi bank. Jangan. Doa banyak-banyak. Doa banyak di samping itu kalau ingin kaya. Mau kaya tak? Mau kaya? Mau kaya ke tak? Mau ya bekerja. InsyaAllah kaya. Sambil berdoa. Tapi jangan putus asa. Bahaya itu putus asa. Lalu ketika saya melihat seseorang di bagian Aceh, kami menziarahi mereka. Dia berusaha berutang kepada seseorang. Orang itu minta utang sama dia. Dia takut bagaimana. Dia ambil minum racun. Dia akhiri dengan racun. Dia pikir dengan racun itu hilang segala permasalahan. Salah. Kamu membuat masalah sama orang lain. Tambahnya lagi, dibuatnya masalah sama orang kampung semuanya. Sibuk orang nak bawa dia, mati dah. Jangan sekali-kali putus asa. Bagaimana caranya supaya jangan putus asa? Percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan takdir Allah, maka dengan itu kamu akan tidak pernah putus asa. Saya kalau ditengok-tengok memang penuhlah dengan penderitaan, tapi saya tak pernah putus asa. Ketika saya pergi ke Mesir, saya bawa $100. Masuk saya ke airport sama kawan kami 6 orang, ditanya sama custom, nak ngapain kau di sini? Kami kata kami tidak jalan-jalan. Karena mereka abang-abang kata suruh begitu supaya jangan dipulangkan. Oh, nak jalan-jalan, kau tengok dulu duitmu, namanya uang tunjuk. Ditunjuklah uang. Ketika ditunjuk uang, kawan-kawan kita $1.000, $700, $800. Saya $100. Kalau ketahuan saya $100, saya dah dipulangkan itu. Tapi saya yakin tak putus asa saya. Allah berdoa terus dalam hati, baca salat kamilah. Tiba sampai dengan pengakhiran kawan saya, ndak ke saya terakhir yang ke-6. Dia tak tengok lagi punya saya. Alhamdulillah. Waktu saya sebelum pergi ke Mesir, ada seorang ustaz kata dia orang kaya, dia punya madrasah, dia inginkan saya ngajar di madrasahnya. Saya kata saya nak ingin pergi ke Mesir mengaji lagi. Dia kata apa perkataannya? Kalau kail panjang sejengkal, jangan laut tak diduga. 3 bulan kau pulang ke Besitang. Sakitnya hati saya, Tuhan. Memanglah kita tak punya duit. Jangan tu kita pun tak menyakiti hati kita ya. Tapi Masya Allah, tak 3 bulan Tuhan, 12 tahun saya di sana. Tak putus asa saya. Kerja, cari kerja, pergi ke mana, ke kilang-kilang saya cari kerja. Pagi tak makan, siang tak makan, malam baru makan. Habis kerja kadang baru makan. Untuk apa? Jangan putus asa sambil berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kau berhasilkan aku hidup, kau berhasilkan aku belajar. Buktinya Alhamdulillah. Tengoklah ha. Ada orang kata perasaan saya disengsara di Mesir. Saya yakin semua orang tak katakan saya sengsara di Mesir. Ni memang ustaz ni nak makan di Mesir katanya. Betul tak? Macam kayak gini saya rasa ni. Saya tengok tubuhnya ni. Yang sini mungkin sesara dalam UIA. Yang terbayang malam terkenang, tidur tak nyenyak, makan tak enak, empat piring habis juga. Bumi dipijak bagaikan bergoyang-goyang, matanya selalu berkunang-kunang gara-gara adik sayang. Kata orang apa? Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badannya kurus bukan tak makan, tapi selalu ingat si jantung hati. Sebab itulah kurus dia. Saya tak fikir perempuan pun kerana memang tak nak duit. Nak kahwin pun tak terfikirkan kerana tak nak duit. Itulah dulu. Oh susah, tapi tak putus asa. Apa maksud saya ceritakan ni? Kau kalau tak nak duit jangan putus asa. Dah lah, aku tak maulah sekolah lagi, dah putus lama ya. Jangan putus. Dah? Wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah, dan jalan yang hak itu di antara keduanya bagi ahli kiblat. Wala yakhrujul 'abdu minal imani illa bijuhudi ma adkhalahu fih. Dan tidaklah keluar seorang hamba daripada keimanan kecuali apabila dia mengingkarkan apa yang masukkan daripadanya. Kedengaran ke? Oh. Begini. Iya.
Jadi kalau kita masuk Islam, bersyahadah, sholat, berzakat, apalagi puasa, haji, ini yang masukkan kita Islam. Kalau kita ingkari ini, zuhdun itu ingkar, kafir. Maka secara ijma, orang yang mengingkari fardunya sholat itu kafir. Itu khilaf ulama. Kebanyakan ulama, jamhur ulama mengatakan mereka itu adalah fasik. Ada sebagian ulama mengatakan mereka kafir. Mengingkari zakat, kafir. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang mengingkari zakat. Ini yang dimaksud dengan lapas seperti itu. Seseorang selama dia masih percaya dengan segala yang dimasukkan kepadanya Islam, maka tetap Islam. Tapi kalau sudah mengingkari, murtad. Wal iman wal iqraru bil lisani wa tasdiqu bil jinan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Ini menurut daripada madhabnya Imam Abu Hanifah, yang dikatakan dengan iman cuma disampaikan dengan mulut, dibetulkan dengan hati. Sebab itu mereka mengatakan iman itu sesuatu saja, satu, la yazid wa la yanqus, tak bertambah, tak berkurang. Bagi mereka begitu. Tapi ini sebenarnya perbedaan bahasa saja. Dalam madhab kita, jamhur ulama mengatakan yang dikatakan iman adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal a'malu bil arkan. Mengucapkan dengan mulut, mentasdikkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Tapi anggota tubuh ini diamalkan tidak ada pada mazhab mereka. Kenapa? Karena mereka kata nanti sama dengan pendapat daripada kaum Khawarij. Sebab kaum Khawarij berpendapat kalaulah orang itu tidak beramal dengan amal yang ada, maka sudah kafir. Padahal yang mengkafirkan orang itu dalam mazhab jamhur ulama keingkaran, bukan tak dibuat. Contoh, dia tak puasa, berarti kan maksiat, berarti berdosa. Nah, dalam mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, orang yang tak puasa adalah fasik. Dalam madhabnya Khawarij, orang yang tak berpuasa adalah kafir. Kenapa mereka anggap kafir? Karena mereka mensyaratkan mesti al-a'malu bil arkan. Selama ini orang cuma tahu kan orang Khawarij ini kan penetiap maka kafir, itu aja. Tapi ingat tuan-tuan, lebih besar daripada itu lagi adalah pendapatnya kaum Khawarij, siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran adalah kafir. Maka mereka tafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu mereka kata. Dan ayat ini bukan untuk orang mukmin, orang muslim, bukan. Jadi kalau seseorang tidak mengamalkan Al-Quran, kafir langsung sama mereka. Kenapa? Karena mereka berdosa, karena mereka buat maksiat. Itu makanya kafir. Pandangan ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Orang yang membuat atau tidak melaksanakan hukum Allah, yaitu Al-Quran, itu fasik. Karena sama dia berzina. Allah SWT mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Dibuatnya zina, berarti dia tak ngamalkan Quran itu. Jadi tak benar kalau dikatakan orang yang tak ngamalkan Quran itu adalah kafir. Kalau begitu setiap orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang tidak berpuasa, berarti mereka semua kafir. Karena mereka tak berhukumkan Al-Quran. Paham tuan-tuan? Perbedaannya kita dengan Khawarij adalah orang yang mengingkarkan Al-Quran
orang yang mengingkarkan haramnya khamar, orang yang mengingkarkan haramnya riba, orang yang mengingkarkan haramnya zina itu kafir. Paham perbedaannya? Ini sangat jelas sekali. Wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Dan sekalian apa yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada syarak dan keterangan, semuanya itu benar. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya sebagai penerang dan pensyarah ulasan Al-Quran, ada sebahagiannya yang berdiri sendiri sebagai hukum. Tidak ada dalam Al-Quran, tapi datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukannya, yang menciptakannya. Kenapa kita katakan sekaliannya itu merupakan hak? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Taulah kita, perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iman itu satu. Dan orang yang memiliki iman itu pada asalnya sama. Ini pandangan daripada Imam Abu Hanifah yang berbeda dengan kita. Kita memandang tidak seperti itu. Sebab itu di dalam pandangan mereka iman itu tidak bertambah dan tak berkurang. Dari pandangan kita madhab ahli sunnah wal jamaah daripada kaum Asy'ariyah bertambah dan berkurang. Demikian juga daripada kaum ahli hadis bertambah dan berkurang. Wa tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa, dan kelebihan di antara mereka itu dengan adanya takut kepada Allah dan ketakwaan mereka. Wa mukhalafatul hawa, demikian juga menyalahi hawa nafsu mereka. Wa mulazamatil ula, demikian juga melazimi daripada al-al yang paling utama. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa aqramahum 'indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Orang mukmin itu semuanya wali. Jadi orang kata Syiah itu kenapa buat syahadah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Katanya waliullah. Salah ke tak tu? Tak salah, tapi bid'ah. Kafir ke tu? Tak, tapi salah. Kenapa? Tak disuruh. Salah kan saya sebutkan Ali itu waliullah, tak salah. Kenapa? Kerana semua mukmin wali. Semua mukmin wali. Cuma perbedaannya ada wali-walinya itu ada di atas-atasnya, nah. Ada wali khas, ada wali am, ada wali ben. Ini cerita kita tentang kewalian ini. Beribadah kepada Allah bukan untuk cari wali. Beribadah kepada Allah bukan untuk supaya boleh terbang. Ini ibadah nawaitu diterbang lillahi ta'ala. Bukan. Beribadah kepada Allah untuk apa? Untuk cari ridha Allah. Itu dia. Ini yang cari pakai tasbih besar-besar, ingin supaya boleh terbang. Antum tak perlulah cari amal-amalan supaya boleh terbang, tak perlu. Baik macam saya saja. Tapi jangan kasih tahu semua orang ya karamah saya nah. Ini rahasia nih. Alhamdulillah ta'ala Allah memuliakan saya. Allah subhanahu wa ta'ala buat saya boleh terbang. Saya kata, saya sah karamah tuan-tuan. Tak kau percaya silakan, tak percaya silakan. Kalau kau tak percaya kau masuk neraka kau. Tak masuk neraka. Hah? Kau tak percaya saya boleh terbang, tak masuk neraka kau. Nak kau percaya silakan, tak percaya silakan. Tok kenali punya karamah. Kau tak percaya silakan, up to you. Tak percaya juga silakan, up to you. Bukan masuk neraka kau. Faham ke tak? Yang berdosa itu kalau kau ingkarkan karamat. Boleh bedakan? Nggak ada itu karamah. Oh, Masya Allah. Nggak ada apa. Siapa yang mengingkarkan karamah berdosa.
maka boleh kafir. Kenapa boleh begitu? Karena dalam Al-Quran telah disebutkan karamah. Pertama cerita tentang Ashabul Kahfi, mereka bukan nabi, mereka adalah para pemuda-pemuda yang takut Allah, golongan daripada wali-wali yang Allah hidupkan sampai ratusan tahun dalam keadaan tidur. Ya, kamu wali juga, kenapa ketiduran dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi? Wali itu 9 pagi sampai 9 pagi. As-salatu khairum minan naum. Tak dengar? Wali itu, wali band. Cerita apa lagi karamah dalam Quran? Maryam. Uzair itu nabi. Nabi Uzair, nabinya Yahudi. Dia adalah kawan daripada Nabi Musa alaihissalam yang dibawa dari Mesir ke mana? Ke Sinai. Meninggallah Nabi Musa alaihissalam dalam membawa orang-orang Yahudi masuk ke Baitul Maqdis. Sewaktu mereka sangat menghormati Uzair. Jadi Uzair itu nabi bukan wali. Yang wali Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua Maryam. Maryam itu nabi karena tidak ada perempuan nabi. Kalau perempuan ada nabi susah urusannya. Yang paling parah di Indonesia ada Jibril. Perempuan. Jibril perempuan, innalillah. Apalagi dalam Al-Quran cerita wali, seorang laki-laki yang mendatangkan tahta mahkota Ratu Balqis. Tak disebutkan laki-laki itu, tapi itu laki-laki waliullah, bukan nabi. Jadi cerita masalah karamah banyak. Itu dalam Al-Quran. Kau ingkarkan dalam Al-Quran tentang karamah, kafir. Tapi kalau dikata saya ini punya karamah, nah kemudian apa karamahnya Tuhan? Saya punya karamah, saya boleh terbang tuyul neraka. Tapi saya memang boleh terbang. Percaya tak? Percaya ke tak? Ragu nah. Percaya. Saya boleh terbang. Buktinya setiap awal bulan saya atau pertengahan bulan saya terbang ke mana-mana pakai pesawat. Pesawat Malaysia Airlines. Nanti tanggal berapa setelah 3 hari akan datang saya pakai terbang daripada Terengganu, saya insyaAllah terbang ke mana? Ke Penang. Kan terbang saya itu, yang penting terbang kan. Mau cerita masalah pakai apa itu nanti dulu. Jadi syukurlah kamu ya, syukur alhamdulillah ta'ala nggak terbang. Kalau kamu terbang begitu-begitu ada sayapnya, jelek pula orang pakai sayap. Jadi karamah yang besar itu adalah istiqomah, bukan mesti terbang. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, idza ra'aita rajulan yatiru 'alal hawa wa yamshi 'alal ma' fanzur ad-dinahu. Hendaklah kamu tengok agamanya. Kalau sesuai agamanya, kau tengok manusia itu terbang di atas awan, jalan di atas air, tengok dulu agamanya. Kalau tak solat juga dia, itu kan wali Allah, wali syaitan. Wali syaitan. Siapa saja yang sibuk beribadah di malam hari itu namanya waliullah. Siapa saja yang sibuk dengan menyanyi pada malam hari namanya wali band. Maka siapa saja yang sibuk-sibuk dengan maksiat pada malam hari, wali syaitan. Paham ke tak? Itu definisinya. Maka sebab itu beribadah kepada Allah waktu malam hari dengan istiqamah. Al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Seorang laki-laki bertanya kepada gurunya, ya Syekh, 40 tahun aku sama kau, tapi tak pernah kau tengok aku terbang, kamu jalan air dan sebagainya. Masya Allah, ini apa ya muridnya nak tengokkan karamah wali guru dia sendiri. Ini tanya Abdurrahman, dia dah nampak ke karamah saya, dan selalu nampak karamah saya. Tidur pakai sudah. Murid bertanya kepada gurunya, apa kata gurunya? Pernahkah kamu melihat saya menyalahi Al-Quran dan Sunnah? Pernahkah kamu melihat saya tak melaksanakan perintah Allah? Pernahkah kamu melihat saya melaksanakan segala larangan Allah? Muridnya jawab, tak pernah. Itulah karamah saya. Nah, jangan sibuk-sibuk kamu nak cari terbang lah. Cari bagaimana saya istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling mulianya di sisi Allah adalah orang yang paling taatnya dan orang yang paling ikut Al-Quran.
Al-Quran, dekat dengan Allah orang yang paling takwa. Ada guru kami punya qasidah, guru kita mengajarkan karamul mu'minin taqwahu, karamul mu'minin taqwahu. Kemuliaan orang mukmin itu adalah takwanya. At-taqwa hahuna, takwa itu dalam hati. At-taqwa laisa huna, takwa bukan di serban. Besar serbannya belum tentu takwa, mungkin dia sing. Saya aja kalah dengan orang sing. Waktu kami pergi ke Mesir tahun 2014, ada orang sing pakai serban, masya Allah, tidur pakai serban, masuk tandas pakai serban, kemana tak pakai serban, tak pernah lepas. Subhanallah, lebih warak daripada saya lagi. Saya ni pakai serban dan naik kereta, saya buka serban saya, letih pakai buka dia, panas. Dipakai serban ni mengaji kena menghormati ilmu, tapi masuk kereta bukalah, panas. Tuhan tu dah tutup aja terus, botak kepala tahu. Kalau saya guru saya Syekh Ali Jumaah itu kalau naik kereta dia buka langsung supaya masuk. Itu pun saya melihat kepala beliau, minta maaf saya kepada guru saya, enggak ada lagi rambut itu dah. Karena memang ilmu semuanya rontok rambut tu. Orang alim begitu. Tapi ada juga orang yang kepala dia sudah tak ada lagi rambut, tapi bodoh yang akan tanggung. Jadi dikatakan al-imanu hahuna, iman itu dalam hati, ya, bukan dari pakaian. Inna Allah la yanzur ila suwarikum, walakin Allah yanzur ila qulubikum. Qulub. Sebab itu dikatakan oleh Allah SWT dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu pentingnya ilmu tasawuf. Orang ilmu qalbun salim, tanyakan faqih tak faham dia. Kau tanyakan ilmu tauhid juga tak faham dia. Ilmu tasawuf lah yang mengajarkan bagaimana supaya qalbin itu salim. Itulah tahap yang ketiga yang dikatakan dengan ihsan, anta abdullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tak dimaksudkan ilmu tasawuf, ilmu apa lagi itu? Ilmu adab, kita tak mengajarkan itu saja. Kalau kita sebutkan dengan ilmu tasawuf, maka masuk pada ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu juhud, ilmu wara, ilmu yang lainnya. Tapi kalau kamu katakan ilmu juhud, mana lagi ilmu yang lain? Paham? Wal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi syarrihi wa hulwihi wa murri. Yang dikatakan ya beriman kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya, meletakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan segala yang sempurna kepada Allah. Maka siapa yang meletakkan kepada Allah yang tidak sempurna, maka tidak beriman kepada Allah. Dia kata Allah punya tempat. Tuan-tuan sekalian ya, sungguh besar ya bahayanya orang mengatakan Tuhan punya tempat. Tambah lagi satu perkataan yang bid'ah, Tuhan punya tempat tapi tempat adami. Itu lebih bid'ah lagi tu. Orang yang bercakapnya pasti lagi pening kepala dia, lagi pening. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya aras itu tuan-tuan di bawahnya malaikat ada 4 menjaga. Dekat dengan kiamat nanti dijaga oleh 8 malaikat. Di bawah aras itu ada air. Itu hadis Sahih. Kalau sudah ada air berarti bertempat dia macam kapal di atas air. Bertempat kapal itu tak? Bertempat. Itu bukan kata makan adami. Dia tak katakan Tuhan di aras, tapi makan adami. Macam mana tu? Pening kepala ke tak tu? Katakanlah sesuatu yang kamu tahu saja. Yang tak tahu jangan katakan. Tuhan tidak bertempat. Ya. Siapa yang masih mengatakan Tuhan bertempat, berarti dia belum percaya dengan Tuhan, kerana letakkannya benda yang tidak elok kepada Tuhan. Dan siapa saja yang mengatakan Tuhan bertempat, berarti Tuhan itu berhajat kepada waktu. Ketika dikatakan ya, di mana kamu lahir, pasti ada pertanyaannya, waktu kapan kamu lahir, bila kamu lahir. Bila ditanya bila kamu lahir, pasti akan ditanyakan di mana kamu lahir. Karena kedua-duanya itu saling bertautan antara bila dengan di mana. Jadi perkara ini paling sangat penting sekali kita ketahui. Allah SWT ada tapi tak bertempat, kerana tempat itu merupakan hal
yang lazim bagi baharu atau makhluk. Dan para malaikat, kita percaya dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan pada hari kiamat, dan qadar Allah baik dan buruknya. Itu mesti kita percaya. Jangan yang baiknya saja percaya. Time-time Allah berikan kamu Lamborghini, BMW, duit banyak, Masya Allah, tabarakallah, dekat dengan Allah, rajin solat, subhanallah. Tapi time Allah cabut semuanya, baru tahu. Dia kata, Tuhan ni memang beginilah ya. Aku tak yakin sama Tuhan dah. Dia tak ingat hidup ni macam tukang parkir. Di Malaysia tak ada lagi tukang parkir, tahu tukang parkir? Tukang parking kereta. Dulu ada kan, sekarang tak ada lagi tukang parking. Di Indon kalau mau pergi ke parking, tahu tukang parking? Mau yang diparkingkan itu kereta mahal atau kereta buruk, itu tukang parking nggak pernah sombong. Datang orang bawa kereta Lamborghini, berdiri situ dia, berhenti parking situ, parking di tempat dia, lapak dia punya, sudah nggak sombong dia, nggak sombong, dia sadar ini punya orang, ini amanah yang akan dijaganya dan akan diambil orang lain. Betul tak? Datang Ferrari, relax aja dia, sini mas, tolong mas, tolong sini ya, luruskan. Datang apa lagi? BMW, nggak sombong dia, karena dia tahu dia akan diambil orang. Betul tidak? Ketika datang orang mengambil kembali Lamborghini tadi itu, dia nggak nangis. Untuk apa nangis? Orang punya, dia cuma letakkan di situ, dititipkan di situ. Datang orang ngambil apa? Ferrarinya. Ada dia keluarkan air mata sebaldi? Nggak ada. Relax aja dia. Jadi kalau harta kita diambil Allah SWT, kekayaan kita diambil Allah SWT, jangan nangis. Ya, jangan nangis. Letakkan kepada Allah SWT. Cuma mudah cakapnya mudah, prakteknya payah. Betul saya kata, saya cakap pandai. Dua kali duit saya hilang, dicuri. Baru tahu. Saya daerah Penang, duit uang tunjuk saya sekitar $850 bersama dengan $1,000, 1,000 ringgit dicuri orang. Gelap dunia, bukan tanggung. Sabar, iya. Kalau orang lain dah kehilangan, kita tanggung, mengatakan sabar ya. Ke kita, innalillah. Saya coba tenangkan diri, istighfar, astagfirullah. Tapi teringat aja, seminggu lamanya teringat terus. Udah kata orang, insya Allah Allah akan bantu lagi, Allah akan bantu dapatkan lagi, insya Allah. Iya, insya Allah. Tapi hati tetap teringat. Time lagi setelah bulan yang akan datang, dicoba lagi, dicuri uangnya $3,000, ringgit. Kira-kira kurang lebih $3,000. Allah, naik pitam, naik ke atas. Ini waktu di Perak ini, saya mau ceramah, siang-siang itu mau ceramah, naik pitam. Allah, orang tanya saya, jadi nggak gusun dulu darah saya, naik darah saya. Mungkin kalau dikirakan dulu mungkin 200 lebih itu dah. Tarik nafas, turun nafas, tarik nafas, turun nafas. Alhamdulillah akhirnya boleh turun. Jom kita mengaji. Memang ternyata berat dah. Mulut ni kok cakap tentang takdir Allah ni. Mudah betul ya. Tapi masalah ketika terjadi memang berat. Makanya saya kata, dulu saya pernah katakan, saya tak mau lagi lah ngajar kita Al-Qadiyah Tahawiyah. Kenapa? Masalah takdir selalu Allah coba saya. Waktu saya baca ni Tahawiyah ni, tuan-tuan, cobaan paling besar sama saya baca takdir. Kau ni kalau mak kau meninggal, ayah kau meninggal, nangis kau, itu adalah apa? Cobaan, jangan nangis. Tanggung. Tiba-tiba saya kalau mengajar biasa handset saya tak akan saya matikan. Datang SMS. Kena saya anak kedua. Tolong doa, ayah sekarang dalam keadaan gorgoroh. Dalam keadaan gorgoroh, baca kitab takdir.
Saya kata, anda baca Al-Fatihah, mari baca Al-Fatihah untuk ayah saya. Kemudian saya khatamkan kitab, baru saya berusaha untuk pulang ke Indonesia. Berusaha saya jangan menangis. Tak menangis saya. Rupanya orang kampung sudah nunggu-nunggu. Nak tengok Syekh ni nangis ke tak Syekh? Kalau nangis sama juga sama kami, katanya. Alhamdulillah hari itu saya tak menangis. Semua kumpul, jalan mau pergi ke Aceh itu ditutup. Kedatangan saya kata mereka hampir seperti datang menteri. Tutup jalan semuanya. Masya Allah. Baru ada orang yang katakan, Syekh kami dulu ribut nak datang, nak tengok macam mana Syekh nangis ke tak nangis. Oh itu dia. Hebat kita tentang takdir lah. Allah coba baru tahu. Nah, makanya kata para ulama-ulama, jangan sekali-kali tantang takdir Allah. Tak sanggup kita. Apa yang datang kita usahakan untuk menerimanya. Itu. Saya betul saya kata tuan-tuan, kejadian saya ke saya ni. Mulut saya kata mudah untuk membuatkan takdir Allah. Kita percaya benda yang baik, benda yang buruk, percaya kita. Tapi time Allah cobakan kita, ini yang saya takutkan. Ketika Allah coba kita, kita tak mampu untuk benar-benar bersabar dengan itu. Wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi, dan kami percaya dengan sekaliannya itu. Ada lampu merah kan lampu kuning ni. Jam 12.40. Ni saya jam berapa? Jam 12.20. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, dan kita tidak membedakan, tidak membezakan. Bahasa Malaysianya membezakan, bahasa Indonesia membedakan. Satu qiraat waras, satu qiraat hafs. Dan nufarriqu baina ahadin min rusulihi, tidaklah kami bedakan di antara salah satu di antara rasul-rasul yang lain. Wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi, dan kita benarkan mereka semuanya atas apa yang mereka bawa. Nah, di dalam keimanan kita kepada Rasul semuanya tidak boleh kita bedakan mereka. Tapi di antara mereka boleh kita bedakan dalam apa? Dalam urusan keistimewaan kedudukan mereka. Boleh paham? Kedudukan mereka berbeda-beda. Tapi urusan untuk mempercayai mereka kita tak boleh bedakan. Semua Nabi itu sama kita buat imannya. Tapi kedudukan tak boleh. Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada yang lain-lain. Ya. Kita mesti buatkan perbedaan di kedudukan. Tapi ketika Rasulullah mengatakan la tufadduluni ala Yunus bin Matta, jangan kau lebihkan saya daripada Yunus bin Matta, itu bukan maksudnya larangan untuk membedakan antara Nabi dan Yunus, tapi itu larangan untuk kamu beda dan Yunus alaihissalam Allah masukkan ke dalam lautan yang dalam. Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Bukan dengan adanya seperti itu berarti Rasulullah lebih dekat kepada Allah dan Nabi Yunus lebih jauh kepada Allah. Bukan, kerana Allah tak bertempat, ya, sama kedudukannya, tidak ada bezanya antara Rasulullah SAW dan Nabi Yunus alaihissalam. Hadis itu hadis Sahih Bukhari. Sudah? Kalau ingin kamu mendengarkan adanya Allah Subhanahu wa taala bertempat di aras atau tempat di langit, berarti orang yang berada di KLCC itu lebih dekat kepada Allah daripada kita. Betul tak? Tuhan ingin jadi wali, ingin doa makbul, solatlah di KLCC. Karena itu orang lebih dekat kepada Allah daripada kita di sini. Betul tak? Tapi Allah tak bertempat. Ketika Nabi Yunus di dalam lautan, ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, itu sama kedudukannya. Paham tidak? Maknanya Allah tak bertempat. Kalau tak, bersyukurlah orang-orang yang berada di Burjul Khalifah. Orang-orang yang berada pada Burjul Khalifah itu orang yang lebih dekat kepada Allah daripada kita, kerana mereka lebih dekat kepada langit. Subhanallah. Wa al-kaba'iri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun.
Dan orang-orang yang berbuat dosa besar daripada umat Nabi Muhammad SAW, mereka berada pada api neraka. Itu pun kalau Allah masukkan api neraka. Mereka berada pada api neraka dan mereka tidak berkekalan di dalamnya. Apabila mereka mati, mereka dalam keadaan meninggal dalam keadaan bertauhid, mengatakan la ilaha illallah. Maksudnya dalam keadaan masih Islam lagi. Siapa saja ahli kabair. Ahli kabair, kalimat kabair ini artinya dosa besar, ya? Kabair. Kalau kibar artinya pembesar. Jadi ada perbedaan antara kabair dengan kibar. Kibar itu pembesar-pembesar. Contohnya kibarul ulama, pembesar-pembesar ulama. Kabair berarti dosa besar. Jadi ada kawan kita orang Malaysia di Mesir dahulu, dia nak katakan ada ulama-ulama besar yang akan datang ke sini, katanya ke Zakozik. Dia kata insya-Allah sayati kabairul ulama ila Zakozik. Kabairul ulama. Mana kalau kabairul ulama, kabair itu hanya untuk dosa saja, dia salah. Ya, hati-hati dalam menggunakan bahasa. Setiap orang yang berdosa, apa yang dikatakan dengan dosa besar? Yang dikatakan dengan dosa besar adalah khilaf para ulama. Ada yang mengatakan apabila warid daripadanya laknat Allah dan laknat Rasulullah kepada mereka, maka dianggap dia dosa besar. Ada yang mengatakan apabila dosa itu atau perbuatan itu dihukumkan dengan kisos dan hudud, maka itu dikatakan dosa besar dan sebagainya. Kalau kita katakan bahwasanya adanya kisos dan hudud itulah menunjukkan dosa besar, maka termasuk riba itu tak dosa besar, karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya hudud dan kisos kepada orang yang membuat riba. Maka yang agak lebih dekat adalah orang yang mendapatkan laknat, dapatkan berbagai macam dosa dan laknat daripada Allah SWT, itu dikatakan dengan dosa besar. Seperti riba dikatakan dosa besar kerana ada laknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Akilar riba wa syahidaihi wa mukilahu. Allah melaknat orang yang makan riba. Ini makan riba dilaknat berarti dosa besar. Ya. Dan masalah dosa-dosa besar ini telah dituliskan oleh Al-Hafidz Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab khusus tentang masalah dosa-dosa besar, Al-Kabair. Demikian juga dengan Az-Zahabi telah menyebutkan kitab Al-Kabair. Ya. Kembali rujuk ke sana supaya tahu kita mana-mana dosa besar. Jadi mereka tidak berlamaan, tidak berkekalan dalamnya. Apa maksud berkekalan? Di dalamnya itu tetap tak dikeluarkan. Contoh seperti warid dalam Al-Quran, kalimat khalidina itu bukan makna berkekalan tapi berlamaan. Melihat daripada asalnya umat Islam itu kalau dia meninggal dunia walaupun berdosa akan dikeluarkan dari surga, akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Contoh, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh umat mukmin dengan sengaja, maka dia dimasukkan ke dalam neraka khalidan. Khalidan ini bukan artinya berkekalan dalamnya, tapi berlama-lamaan di dalamnya. Inilah ditakwilkan oleh para ulama-ulama sekalian. Wa ilam yakunu ta'ibin ba'da an laqullaha 'arifina mu'minin. Jikalau sekiranya taubat kepada Allah setelah berjumpa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui mereka dan percaya mereka, wa hum fi masyiatillahi wa hukmihi, maka mereka itu berada pada keinginan Allah, kehendak Allah dan hukumnya. Ada orang berbuat dosa, mati, tak sempat bertobat. Bagaimana hukumnya itu nanti di akhirat? Itu kembali kepada masyiatillah. Insya'a ghafara lahum. Kalau Allah inginkan, Allah ampunkan dia. Kembali kepada Allah. Kalau Allah ingin ampunkan, Allah ampunkan. Wa afa anhum bi fadlihi, dan Allah maafkan dari segala kesalahannya dengan kelebihan Allah dan karunia Allah. Kama dzakara azza wa jalla fi kitabih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya Al-Qur'an, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni di bawah daripada demikian bagi orang yang dia kehendaki. Maksudnya selain daripada syirik.
segala dosa Allah ampunkan kecuali syirik. Sedangkan syirik saja pun dapat diampunkan kalau dia bersyahadah kembali. Ya, apalagi dosa yang lain. Sebab itu jangan heran kau kalau sekiranya 99 orang dibunuh dia masuk surga. Nah, heran. Cuma jangan dibuat-buat. Tak apa, aku bunuh ni, Allah Maha Besar, Allah Maha Pengampun. Jangan. Wa in syaa'a 'adzabahum fin nari bi'adlih. Dan kalau Allah inginkan, maka Allah azabkan mereka dalam api neraka dengan keadilannya. Nah, dalam masalah pengadaban itu keadilan Allah. Dalam masalah pemberian daripada surga itu rahmatnya Allah. Thumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa syafa'ati syafi'ina min ahli ta'atihi thumma yab'athuhum ila jannah. Kemudian Allah keluarkan mereka daripada neraka dengan rahmatnya. Nah, yang keluar dari neraka itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal mereka. Dikeluarkan, maknanya sudah letih, dah ditransitkan dulu. Kita ni nak berangkat, ditransitkan dulu ke neraka. Masukkan ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam mesin cuci dulu. Wah, entah nomor berapa, tengoklah. Ada nomornya yang sampai 5 menit, ada yang 10 menit. Tengok kalau kotor sangat pakaian tu dibuatkan sampai 1 jam. Betul tak? Semakin kotor pakaian tu semakin panjang masanya. Nah, kalau hanya setakat pakaian tak kotor dibuat 5 saja, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tapi kalau hitam 10 menit, cuci lagi, baru spin, selesai, keluarkan. Itulah transit yang paling hebat. Ada orang yang dianya tak transit, itu susah. Yang macam kita ni nah, masuk surga, alhamdulillah nah, alhamdulillah. Mudah-mudahanlah kita masuk surga, amin ya rabbal alamin, tanpa ada transit ya Allah, tanpa ada masuk ke neraka dulu. Letih dah, gosong. Kawan-kawan kita kata si Polan mana ya? Tak nampak di sini. Dulu kita sama-sama sini seimbang apa semuanya, masya-Allah di UIM ni. Mana kawan kita tu dah? Tak tahu, tak nampak. Tengok. Tu di mana dia? Dicari-cari mereka. Ternyata kawan tu sudah apa? Dia di spin dah. Dalam mesin cuci itu gambaran ya. Dimasukkan ke dalam neraka, habis dosanya baru dimasukkan ke sungai haya, sumur haya, dimandikan lagi baru kembali seperti semula. Masya Allah, gambaran yang sangat menakjubkan dan membahayakan. Mudah-mudahan jangan kita rasakanlah tu nah. Kasihan kawan gosong, rentung tu gosong lah. Kasihan kawan. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita masuk surga langsung. Amin. Atau bisyafaati syafi'in, dengan syafaatnya orang memberikan syafaat daripada ahli yang taat, kemudian mereka dimasukkan ke surga. Nah, yang memberikan syafaat itu pertama Rasulullah. Orang yang paling banyak berserat kepada Rasulullah, maka mereka adalah orang yang akan diberikan syafaat nantinya. Nah, ingin apa syafaat kita? Ingin tak? Habis pasal kalau saya sebutkan Nabi Muhammad tak pernah selawat pun. Raghma anfi rajulin idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Siapa yang banyak selawat, insyaAllah akan dimasukkan ke surga, dapat syafaat Nabi SAW. Apa yang mau kita anggarkan? Salat kita yang selalu lupa, salat kita yang selalu teringat awek. Allahu Akbar, ingat awek, a'udzubillah. Malu kita di hadapan. Coba bayangkan kalau kita pergi kepada sultan, tiba-tiba kita pandang orang lain, nak ketok tahu. Untuk Allah tu tak seperti itu. Kita salat Allahu Akbar, teringat yang lain-lain, teringat rendang, teringat macam-macam. Malu kita. Apa yang perlu kita anggarkan? Puasa kita yang banyak ludah-ludah tu, sikit-sikit ludah. Kalau puasa paling banyak ludahnya. Apa yang mau kita anggarkan? Puasa kita, haji kita yang banyak tengok jam tu, tengok jam itu. Kawan-kawan tu kalau bertawaf tengok jam saja, bukan tengok Kaabah, tengok jam. Labbaik Allahumma labbaik. Tak ada ke kampung macam itu? Tak ada katanya. Tak ada yang mampu kita anggarkan. Maka sebab itulah kita senantiasa baca selawat supaya kita dapat syafaat Nabi SAW.
wasallam. Kemudian seorang ayah memberikan syafaat kepada anaknya. Kemudian seorang teman memberikan syafaat kepada temannya. Kemudian seorang guru memberikan syafaat kepada muridnya. Ini semuanya adalah pintu-pintu syafaat. Maka carilah teman yang banyak, yang baik-baik, mudah-mudahan mereka berikan syafaat sama kita. Banyakkan ulama, gurumu. Cari ulama-ulama yang alim-alim, yang warak-warak, yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kamu dapat syafaat daripada mereka. Nah, perbanyakkan selawat kepada Rasulullah agar kamu juga dapat syafaat daripada mereka. Jadi semua usaha sudah ada. Tak dapat syafaat Nabi, syafaat ulama, guru kita. Tak dapat syafaat mereka, tak syafaat para sahabat-sahabat kita. Nak kita syafaatkan orang belum tentu lagi. Nak gaya ibadah kita ni Allah ya Rahman. Subuh, Masya Allah, Alhamdulillah. Biasanya 9. Jangankan yang salat lain, subuh aja lah. (12.40) dah lampu merah. Ditandai akan datang wadzalika bi anna Allah Ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan insyaAllah Ta'ala biiznillah. Anda berapa lembar lagi ni, kalau boleh dikhatamkan. Kalau tak boleh, bila-bila masalah. Yang penting kiamat tak dekat. Siapa kata kiamat dekat? Saya pergi ke Bubuh, pergi ke Penang, ada ustaz setiap ceramahnya cerita kiamat. Ya Allah, ngapain buat cerita kiamat, tuan-tuan? Yang jelas kita tak akan kena kiamat. Ya, yakin kamu kiamat tak kena kita? Saya yakin insyaAllah. Karena sekarang masih banyak orang kata Allah, Allah, zikir lagi, ngaji masih banyak lagi. Faham tak? Ni setiap hari judulnya kiamat. Meriah dekat Penang tu, tak bilang kiamat dah. Sekampung nak kiamat, saya kata. Ada senggah-senggah dia digelar dengan Ustaz Kiamat. Ustaz Kiamat. Undang, hadirilah acara ceramah Ustaz Kiamat. Allah ya Rabbi. Sudah bahaya kita. Jam berapa? Ya? 1:30. Berarti 1 jam lagi. Boleh? InsyaAllah. Kalau tak terakhir, kalau terlambat, tak maaf lagi. Insan, kita juga keletihan kan. Balas tu robotan. Saya bukan robot. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, selesai pengajian kita pada hari ini. Jadi berjemputlah Timbalan Pengarah Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Dr. Hasbullah Muhammad untuk mengiringi Syekh untuk makan tengah hari. Silakan. Itu rahmat itu. Tidur dalam majlis itu rahmat. Tapi tidur dalam solat itu azab. Ada ke orang solat tidur kan? Kalau mengaji tidur sedap seronok. Allah. Bismillah. Mau dibawa? Boleh. Atau mau ditinggal? Apa tu bawa aja. Boleh.